Ayahku setiap hari menggiling 100 ekor kupu-kupu menjadi lumpur, lalu memaksa ibuku mengoleskannya di wajah. Ini adalah metode kuno untuk menumpuk wajah. Asal dioleskan selama 7 kali 7 49 hari, maka akan menarik perhatian kaisar. Memang benar, tubuh ibuku perlahan mengeluarkan aroma aneh yang harum. Kemudian puluhan ribu kupu-kupu menerobos, masuk, dalam sekejap menutupi seluruh tubuhnya. Sejak itu kemanapun ibuku pergi, di sekitarnya selalu dikelilingi kupu-kupu. Pemandangan aneh seperti ini, segera menarik perhatian banyak tokoh penting. Ayahku demi naik pangkat, malah menyerahkan ibuku kepada seorang tokoh besar. Aku tidak mau pergi, kalau kau tidak pergi aku akan membunuh ayahmu. Ibuku tak berdaya, hanya bisa terpaksa menyetujui. Hanya 1 malam kemudian, ibuku disiksa oleh tokoh besar itu, hingga tubuhnya penuh luka. Lalu dikirim kembali, belum lewat 3 hari. Perintah pengangkatan ayahku sudah turun, ayahku senang sekali sampai tersenyum lebar. Sementara kakek dari pihak ibu tanpa sengaja mengetahui hal ini, marah hingga penyakitnya semakin parah. Beberapa hari kemudian pun meninggal dunia. Ibuku mendapat 2 pukulan berturut-turut, juga ikut jatuh sakit. Ayahku khawatir malam semakin panjang mimpi semakin banyak. Buru-buru, menguburkan kakek dari pihak ibu. Lalu tanpa peduli kondisi ibuku langsung ingin berangkat menuju jabatan baru. Perjalanan menuju jabatan baru sangat berguncang. Kondisi ibuku semakin memburuk. Tapi ayahku sama sekali tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Tidak ada sedikit pun niat untuk berhenti istirahat. Ibuku menggigit gigi bertahan. Hampir kehilangan nyawa. Saat tiba di tujuan, udah lewat 2 bulan. Ibuku baru ingat sudah 2 bulan, tidak datang bulan. Dia ketakutan dalam hati, tidak berani mencari tabib. Tapi kertas akhirnya tidak bisa membungkus api. Ayahku akhirnya mengetahuinya. Memanggil tabib untuk memeriksa denyut nadi. Ternyata denyut kehamilan. Ayahku merasa sangat malu. Benih pedang ini mutlak tidak boleh dibiarkan. Maka ayahku meminta tabib meracik obat penggugur kandungan. Tabib bilang, tubuh ibuku sangat lemah. Kalau digugurkan, akan membahayakan nyawa. Tapi ayahku tidak peduli. Memaksa ibuku minum obat. Tapi ibuku tidak tega menggugurkan aku. Dengan tegas menolak minum obat. Kalau kalian memaksaku minum obat, aku akan pergi ke ibu kota melapor kepada orang itu. Ayahku marah setengah mati, tapi juga tidak berani mengambil resiko menyinggung tokoh besar itu. Meninggalkan kalian berdua juga boleh, tapi posisi istri sah ini, jangan kau harapkan lagi. Kau sendiri minta jadi selir. Baru aku biarkan kalian hidup. Sebulan kemudian, ayahku demi menancapkan kaki di daerah, menikahi putri seorang tuan tanah setempat. Dia menjadi nyonya besar. Nyonya Qin itu melihat kecantikan ibuku. Dengan hati penuh amarah menuangkan air teh panas. Langsung menyiram wajah ibuku di depan umum. Ibuku berteriak kesakitan, tapi ditindih kuat-kuat oleh 2 pengasuh bawaan Nyonya Qin. Di tanah, aku mendengar dari kakek. Kau perempuan murahan selingkuh hamil anak haram. Seharusnya langsung dihukum mati. Tapi tuan muda mengingat budi baik keluargamu yang dulu pernah membantunya saat muda. Jadi membiarkan kau dan benih haram itu hidup. Tuan muda memang baik hati. Tapi aku tidak. Hari ini aku akan beri kau pelajaran. Pertama-tama aku akan hancurkan wajah murahanmu ini, supaya kau kapok. Kalau nanti aku tahu kau masih tidak tahu diri, jangan salahkan aku kejam dan bengis. Setelah berkata begitu dia pergi bersama para pelayan. Hari itu, ibuku ingin mencari tabib untuk mengobati luka bakar di wajahnya. Tapi dicegah oleh pengasuh. Tidak boleh mencari tabib, juga tidak boleh minta obat. Wajah ibuku akhirnya rusak. Kamar tidur bagiku adalah siksaan fisik bagi ibuku. Tapi suplemen dan makanan tidak pernah putus. Jadi saat aku masih di dalam perut ibuku, nutrisi tetap tercukupi. Ibuku awalnya merasa aneh. Bagaimana mungkin, Nyonya Qin begitu baik hati. Kemudian setelah diamati dia menemukan hal yang tidak biasa. Yaitu, di kediaman ada seorang pengasuh tua. Yang datang dari ibu kota. Pengasuh itu bahkan sengaja datang melihat perut ibuku. Ayahku melihat pengasuh ini saja sudah mengangguk-angguk hormat. Dengan wajah menjilat, ibuku menduga. Pengasuh itu adalah pelayan dari keluarga tokoh besar tersebut. Tokoh besar itu sepertinya mendapat kabar dari mana. Mengirim pengasuh untuk menjaga perut ibuku. Pada hari ibuku melahirkan aku, pengasuh itu juga masuk ke kamar persalinan. Dia melihatku sekali. Setelah memastikan aku perempuan wajahnya langsung kecewa. Hanya anak perempuan yang tidak berguna. Setelah itu pengasuh itu menghilang total dari kediaman. Bersamaan hilangnya juga suplemen dan makanan. Saat ibuku masa nifas sama sekali tidak ada yang bisa dimakan. Setiap hari, hanya 1 roti kukus. Jadi kemudian, air susunya hampir tidak ada. Setiap hari aku menangis kelaparan, dia juga disuruh Nyonya Qin bekerja. Kalau tidak kerja bahkan roti pun tidak diberi. Karena itulah, ibuku menderita berbagai penyakit masa nifas. Kehidupan penuh penderitaan ini, kami jalani selama 15 tahun. Dalam 15 tahun ini, tokoh besar di ibu kota sepertinya sudah melupakan ibuku. Ayahku, dari awal yang takut-takut, sampai kemudian, mulai semakin berani. Kalau mendapat kesulitan di dunia pejabat, pulang lalu memukul aku. Meski anak perempuan orang itu, tetap saja, bisa kupukul sesuka hati. Bisa kumaki sesuka hati. Ibuku hanya bisa memelukku, melindungiku dari sebagian besar cambukan. Setiap kali dipukul aku selalu diam-diam bertanya kepada ibuku, ayah kandungku sebenarnya siapa? Tapi ibuku selalu sambil mengoleskan obat, sambil menangis. Tidak pernah memberitahuku, baru kemudian aku tahu ayah kandungku di ibu kota, karena aku melihat ibuku, beberapa kali diam-diam mengirim surat ke ibu kota. Isinya semua memohon ayah kandungku menjemputku pulang ke ibu kota. Tentang dirinya sendiri tidak disebutkan, sepatah kata pun. Tapi setiap surat seolah jatuh ke lautan,
Tiba-tiba suatu hari, ibuku berlari panik kembali ke halaman. Kau cepat lari ke ibu kota, cari ayah kandungmu. Aku terkejut sekali, segera bertanya ada apa? Air mata ibuku berjatuhan. Dia bilang, mencuri dengar ayahku. Dan Nyonya Qin sedang merencanakan akan menikahkanku dengan anak ketiga Bupati Song. Aku merasa dunia berputar. Bupati Song adalah atasan ayahku. Seharusnya, keluarganya tidak akan memilih orang seperti aku. Tapi anak ketiganya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Nyonya Bupati kasihan pada anaknya yang belum menikah. Selalu ingin mencarikan gadis untuk menikah dengan arwahnya. Nyonya Bupati punya selera tinggi. Tidak mau merendahkan anaknya. Ingin mencari putri dari keluarga pejabat. Keluarga baik-baik meski ingin menjilat Bupati Song. Juga tidak mau menikahkan putri mereka ke sana. Apalagi dengan keluarga arwah. Kemudian terdengar dia menurunkan syarat. Gadis biasa pun boleh, tapi tetap ditolak orang. Tak disangka ayahku malah dengan sukarela menyetujui. Dia benar-benar demi menyenangkan atasan, bisa melakukan segala hal yang tidak bermoral. Tengah malam aku dan ibuku membereskan barang. Berencana kabur bersama lewat lubang anjing di halaman belakang. Tak disangka di luar halaman ada orang yang berjaga. Begitu aku dan ibuku keluar langsung ketahuan. Nyonya Qin sendiri memimpin orang menangkap kami. Lalu mengurung kami di gudang kayu. Sebelum pergi Nyonya Qin menatap kami dingin. Berkata satu kalimat, menolak minum arak yang dihormati malah minum arak hukuman. Nyonya besar ini pasti akan membuat kalian ingin hidup tapi tidak bisa hidup. Ingin mati pun tidak bisa mati. Melihat tatapan dingin Nyonya Qin, hatiku bertekad. Meski harus mati, aku juga harus membuat dia dan ayahku tidak senang. Ibuku memelukku dan berkata, jangan takut, kalau ayahmu benar-benar ingin menikahkanmu, ibumu akan berusaha sekuat tenaga, tidak akan membiarkanmu naik ke tandu pengantin itu. Aku terkejut, segera menolak ibu. Jangan lakukan hal bodoh, aku tahu rencana ibuku, hukum dinasti Liang menyatakan, kalau salah satu orang tua meninggal, anak harus berkabung 3 tahun. Tidak boleh menikah. Ini jelas cara memotong dari akar. Ibuku tidak menjawab. Hatiku takut dia benar-benar putus asa. Jadi aku memeluknya erat-erat. Aku dan ibuku kelaparan di gudang kayu selama 3 hari. Pada hari ketiga pintu gudang dibuka, aku kira yang menunggu kami adalah kamar tidur. Dan cambukan ayahku, tak disangka yang kulihat adalah Nyonya Queen yang penuh semangat. Dan ayahku yang tersenyum lebar, aku dan ibuku dikembalikan ke halaman. Di halaman sudah disiapkan makanan dan pakaian baru. Tapi tubuh kami yang kurus tidak sanggup memakai. Pakaian sutra dan satin itu terlihat aneh. Dan tepat pada saat itu, ayahku baru memberitahu Qing Huan, orang dari ibu kota, datang, ingin menjemputmu pulang ke ibu kota untuk menikmati kekayaan. Ya, Qing Huan nanti jadi kaya? Jangan lupa budi ayahmu yang membesarkanmu. Ya, mendengar mereka berkata begitu, aku dan ibuku juga mengerti apa yang terjadi. Hanya saja kami sama sekali tidak tahu. Kenapa selama belasan tahun ini tidak ada kabar, tapi sekarang tiba-tiba datang, saat aku dan ibuku dibawa ke hadapan orang dari ibu kota. Ibuku berbisik di telingaku, itu adalah pengasuh Cui tahun itu. Aku langsung mengerti. Yaitu yang melihat ibuku melahirkan anak perempuan lalu, langsung pergi. Ibuku menarikku memberi salam kepada pengasuh Cui. Pengasuh Cui sedikit mengangkat mata dan melirikku. Keningnya sedikit berkerut. Dilahirkan seperti ini, masih belum pantas di panggung. Begitu kata itu keluar, ayahku dan Nyonya Qin tampak canggung. Ibuku tampak sedih. Bukan berarti aku jelek. Hanya saja, selama bertahun-tahun ini jarang makan. Tubuhku kurus kering. Pengasuh Cui diam sejenak. Lalu berkata lagi. Bereskan dulu dengan baik. Besok ikut hamba pulang ke ibu kota. Boleh saya tanya kenapa pengasuh tiba-tiba menjemput saya ke ibu kota? Wajah ayahku dan ibuku langsung berubah. Mereka memberi isyarat mati-matian padaku. Qing Huan masih kecil dan tidak mengerti. Anda jangan marah padanya. Pengasuh Cui berdeham. Mengamati aku lagi, lalu berkata, Hoye dan Nyonya memutuskan, menjodohkanmu dengan satu perjodohan. Hamba datang menjemputmu pulang ke ibu kota untuk menikah. Mau atau tidak mau, kau harus pergi. Aku mendengar nada dalam kata-katanya, sekaligus aku tahu, ayah kandungku ternyata adalah seorang Hoye. Mau-mau, ini adalah keberuntungan Qing Huan. Sambil berkata, dia melotot padaku, memberi isyarat agar aku cepat setuju. Aku menoleh dan melihat ibuku tampak sangat menderita, tubuhnya gemetar, menggigit bibir kuat-kuat. Aku tahu dia menyalahkan diri sendiri, menyalahkan diri karena tidak bisa melindungiku. Membuatku diatur seenaknya orang. Aku memegang tangan ibuku, yang gemetar, lalu berkata kepada pengasuh Cui, aku ikut Anda ke ibu kota. Tapi aku harus membawa ibuku. Ibuku langsung menoleh padaku. Aku menepuk tangannya pelan, memberi isyarat agar dia diam dulu. Pengasuh Cui mengerutkan kening, tidak boleh. Aku tahu, pengasuh Cui pasti tidak akan menyetujui permintaanku. Karena Nyonya Hoye tidak akan mengizinkan. Tapi meski dia setuju, aku juga tidak berani membawa ibuku. Aku mengajukan ini hanya untuk bernegosiasi. Aku tidak perlu bawa ibuku juga boleh. Tapi ibuku harus pindah ke tempat tinggal sendiri. Selain itu, Anda harus mengatur 2 pelayan untuk melayani ibuku. Kalau tidak, aku mati pun tidak mau ke ibu kota. Memang benar, aku mundur selangkah. Pengasuh Cui tanpa berpikir sedikit pun. Langsung mengangguk, ayahku dan pengasuh Cui segera memutuskan hari keberangkatanku, yaitu besok pagi-pagi sekali. Malam itu ibuku memelukku sambil menangis terus. Dia tidak rela melepasku. Bilang, semuanya salah. Dia yang tidak bisa melindungiku. Aku memeluk ibuku dan menghibur.
Ibu? Ke ibu kota paling tidak akan lebih buruk dari sini. Ayah kandungku itu, meski belum tentu punya perasaan kasih sayang padaku, tapi keluarga besar sangat memperhatikan muka. Paling tidak akan sejahat ayahku, yang bisa menjual istri dan anak perempuan. Ibuku juga tahu sekarang, tidak ada cara lain, hanya bisa pasrah setuju. Malam itu, dia memelukku dan bicara semalaman. Keesokan paginya pagi-pagi sekali, pengasuh Cui sudah mengatur orang membantu ibuku pindah keluar kediaman, mencari sebuah rumah kecil di jalan lain untuk ditinggali. Selain itu meninggalkan 2 pelayan perempuan. Kemudian mendesakku naik kereta kuda, untuk membawaku pergi. Di dalam kereta kuda, aku melihat ibuku mengejar kereta sambil berlari dan menangis. Beberapa kali jatuh di tengah jalan, hatiku sedih sekali. Akhirnya, aku dengan hati keras menurunkan tirai. Tidak ingin ibuku melihat, aku juga sudah menangis jadi orang. Aku harus pergi, hanya dengan meninggalkan tempat ini ke ibu kota, mungkin aku baru punya kesempatan menjadi kuat, baru bisa membalas semua penderitaan yang kami alami bertahun-tahun ini. Kepada mereka semua, selama setengah bulan perjalanan kereta, pengasuh Cui terus mengajarku berbagai tata krama. Meski aku salah gerak, dipukul pengasuh Cui dengan tongkat kecil. Aku tidak punya keluhan, aku tahu ini baik untukku. Pengasuh Cui bilang, tata krama itu bahasa indah. Tapi soal makan tidak pernah mengurangi. Berbagai suplemen diberikan terus kepadaku. Jadi dalam setengah bulan aku gemuk banyak, warna wajahku juga jauh lebih baik. Aku juga tahu ayah kandungku adalah Ning Yuan Ho Ye Chong Ye. Meski dia sangat genit, tapi tidak punya anak laki-laki. Selain aku masih ada 3 anak perempuan. Anak perempuan sulung menikah dengan Jenderal Besar Zhen Yuan. Anak perempuan kedua menikah dengan putra pelayan Kementerian Kepegawaian. Sedangkan perjodohan aku ini, seharusnya untuk anak perempuan ketiga, tapi Ye Chong Yu tidak mau. Jadi dia teringat padaku. Pengasuh Cui baru buka mulut saat hampir tiba di ibu kota, dan berkata padaku, perjodohanku ditentukan oleh pihak permaisuri Dowager. Harus mengirim anak perempuan ketiga, Ning Yuan Ho, masuk istana menjadi selir. Masuk istana menjadi selir, seharusnya ini adalah kebaikan yang banyak orang minta pun tidak didapat. Tapi kaisar sekarang menderita penyakit batuk darah. Tabib istana bilang hanya bisa bertahan 3 tahun lagi. Para menteri di istana mulai diam-diam membentuk faksi. Yang paling berpeluang mewarisi tahta adalah adik kaisar seayah lain ibu, yaitu Pangeran Anyang. Sedangkan permaisuri Dowager demi menstabilkan situasi istana, mengeluarkan perintah menikahkan anak perempuan ketiga. Ning Yuan Ho masuk istana menjadi selir. Artinya, menarik, Ning Yuan Ho, Jenderal Besar Zhen Yuan dan pelayan Kementerian Kepegawaian, ke pihak kaisar. Hanya saja tak disangka Ye Chong Yue licik seperti rubah. Memanfaatkan celah dengan menjemputku dan mengatakan aku adalah anak perempuan ketiga. Sedangkan anak perempuan ketiganya yang sebenarnya, dengan sendirinya menjadi anak perempuan keempat. Keesokan hari setelah permaisuri Dowager mengeluarkan perintah, dia sudah menjelaskan kepada Pangeran Anyang. Sekarang, kayu sudah jadi perahu. Permaisuri Dowager hanya bisa menelan kekalahan ini diam-diam. Sejak itu, aku tahu betapa berbahayanya kedatanganku kali ini ke ibu kota. Aku terjebak di tengah pertarungan kekuasaan beberapa pihak. Mereka semua adalah raksasa. Hanya dengan menggerakkan satu jari, bisa menghancurkan aku. Aku semakin penasaran, kenapa Ning Yuan Ho berani menantang permaisuri Dowager dan kaisar? Apakah tidak takut mati? Aku masuk kediaman Ho selama 3 hari. Selain pengasuh Cui dan beberapa pelayan perempuan di halaman, aku sama sekali tidak bertemu orang lain. Termasuk ayah kandungku. Tentu saja aku bisa menebak alasan tidak bertemu denganku. Ning Yuan Ho lebih memilih menikahkan putrinya dengan Pangeran Anyang daripada dengan kaisar. Jelas dia mulai mendukung Pangeran Anyang. Jadi baginya aku hanyalah bidak yang dibuang. Setengah bulan kemudian pernikahan besar, kediaman tetap melakukan persiapan di permukaan, bahkan mas kawin juga disiapkan cukup banyak. Tandu dari istana sudah menunggu di depan pintu. Aku memakai pakaian pengantin, dengan bantuan pelayan perempuan keluar pintu besar. Dari awal sampai akhir, aku tetap tidak bertemu Ning Yuan Ho. Aku menoleh ke pemimpin rombongan pengantin. Aku minta pengasuh Cui ikut sebagai pengiring. Pengurus rumah segera berlari kecil masuk. Setengah jam kemudian keluar bersama pengasuh Cui. Tuan putri ketiga, hati-hati jalan licin. Hamba akan mengantar tuan putri menikah. Dengan bantuan pengasuh Cui, aku masuk ke rombongan pengantin. Dan mulai berjalan menuju istana. Aku dianugerahi gelar Jingfei oleh kaisar. Tinggal di pavilion Fufeng. Sampai saat itu kaisar pun belum datang. Hanya ada seorang kasim kecil dari depan kaisar yang datang menyampaikan pesan. Kaisar sibuk urusan negara. Sudah beristirahat di ruang kerja kerajaan. Malam pernikahan pertama, kaisar tidak memintaku melayaninya. Ini pasti jadi bahan tertawaan. Pengasuh Cui maju membantu melepas hiasan rambutku. Dan berkata, Niang-niang, jangan terlalu dipikirkan. Kaisar bukan karena Niang-niang menggantikan pernikahan jadi begini. Sebelumnya, semua selir yang masuk istana juga mendapat perlakuan seperti ini. Konon ini, karena kaisar dan permaisuri Dowager sedang bertengkar. Aku penasaran bertanya bertengkar soal apa? Pengasuh Cui diam sejenak baru buka mulut. Ada kabar angin bahwa tubuh kaisar tidak sehat. Sulit untuk ragu. Ditambah tabib istana bilang kaisar tidak lama lagi. Jadi permaisuri Dowager khawatir Pangeran Anyang naik tahta. Maka, memilih berbagai kecantikan untuk dimasukkan ke istana, hanya untuk melahirkan putra mahkota. Sayangnya semua kecantikan itu masuk istana. Kaisar tidak pernah menyentuh satupun. Jadi ada kabar bahwa tubuh kaisar lemah. Sudah tidak bisa sampai di sini. Pengasuh Cui berhenti bicara. Tidak berani melanjutkan. Saat itu aku juga mengerti, pihak kaisar, mungkin merasa permaisuri Dowager memperlakukannya sebagai alat.
untuk melanjutkan keturunan. Jadi terhadap orang-orang yang dipilih Permaisuri Dowager, dia tidak menyentuh satupun. Soal apakah Kaisar sudah tidak mampu lagi, bukan hal yang harus kupikirkan sekarang. Selir baru masuk istana. Keesokan harinya harus memberi salam kepada Permaisuri Dowager. Aku membawa pengasuh Cui datang ke istana Sokang. Seorang pengasuh keluar, tidak melihatku sama sekali. Langsung berkata, Permaisuri Dowager belum bangun. Jing Fei yang tunggu berlutut di depan pintu saja. Aku tidak banyak bicara, langsung berlutut. Pengasuh itu melihat aku tahu diri. Tidak berkata apa-apa lagi, berdebat di depan istana Sokang, hanya akan membuat nasibku lebih buruk. Lagi pula jelas. Permaisuri Dowager punya dendam padaku. Berdebat juga tidak ada gunanya. Tentu saja dendam itu mungkin karena Ning Yuanhou, atau mungkin karena semalam Kaisar tidak datang ke pavilion Fufeng. Tapi apapun itu, aku harus terima. Berlutut entah berapa lama, aku merasa lututku sudah mati rasa. Baru pintu halaman istana Shokang terbuka. Jing Fei Niang, silakan masuk. Aku terburu-buru mengucapkan terima kasih. Dengan bantuan pengasuh Cui, berdiri dan mengikuti pengasuh itu masuk. Permaisuri Dowager duduk tegak di atas dipan lunak. Aku memperhatikan bawah mata Permaisuri Dowager. Memang ada lingkaran hitam kebiruan, sepertinya benar-benar kurang tidur. Kaisar menderita penyakit batuk darah. Permaisuri Dowager begadang membaca surat wasiat. Jelas, demi Kaisar, Permaisuri Dowager hanya melirikku sekilas. Keningnya berkerut. Wajah biasa saja, juga terlalu kurus. Tidak heran Kaisar tidak menyentuhmu, benar-benar tidak berguna. Permaisuri Dowager benar mengajariku. Ning Yuanhou mengganggu urusan hamba. Hamba untuk sementara tidak akan menyalahkanmu. Tapi hamba tidak peduli identitasmu sebelumnya. Begitu kau masuk istana hanya ada satu syarat, yaitu melayani Kaisar dengan baik. Memberi keturunan bagi kerajaan. Kau hanya punya waktu 1 bulan. Kau harus berhati-hati. Aku merasa aneh kenapa hanya 1 bulan, tapi tidak berani bertanya lebih banyak. Setelah memberi salam mundur dari istana Shokang, keluar istana Shokang. Pengasuh Cui langsung berkata, Niang, sepertinya Niang harus segera melayani Kaisar. Hamba sudah menanyakan sedikit. Selama bertahun-tahun ini, Permaisuri Dowager memasukkan kecantikan ke istana. Selain yang diatur Kaisar untuk dikirim keluar, yang lain setelah 1 bulan tidak dilayani, Permaisuri Dowager menganggap tidak berguna. Lalu mengeluarkan perintah sendiri, mengirim mereka keluar istana. Saat itu aku baru mengerti kenapa Permaisuri Dowager bilang, aku hanya punya waktu 1 bulan. Tapi kalau begitu, aku hanya bisa memikirkan cara. Saat aku membawa kotak kue ke depan pintu ruang kerja kerajaan, kulihat Kasim kecil dan pelayan istana semua berdiri di depan pintu. Badan mereka gemetar ketakutan. Belum sempat aku bertanya, aku sudah mendengar dari dalam terdengar suara marah. Kakak Kaisar ingin mengirim semua perak dari kas negara untuk penanggulangan bencana. Lalu, adikmu ini bagaimana soal logistik? Pengasuh Cui mendengar suara itu. Tubuhnya bergetar, lalu buru-buru berbisik padaku, ini suara Pangeran Anyang. Keningku sedikit terangkat. Sekarang sudah begitu lama. Nama Pangeran Anyang memang sudah sangat terkenal. Oh ini konon dulu Kaisar pendahulu ingin menyerahkan tahta kepada Pangeran Anyang. Tapi Pangeran Anyang sedang berperang di perbatasan tidak bisa kembali. Negara tidak boleh sehari tanpa raja. Jadi hanya bisa membiarkan Kaisar naik tahta. Saat itu, suara lain terdengar. Penanggulangan bencana tidak boleh ditunda. Kalau tidak, rakyat Liangzhou dan Chenzhou akan banyak yang mati. Perang dengan Wala bisa ditunda sementara. Aku tahu ini suara Kaisar. Saat itu suara Pangeran Anyang tiba-tiba meninggi. Kakak Kaisar, jangan-jangan iri pada adik karena menang perang, jadi mengambil keputusan seperti ini? Kata-kata Pangeran Anyang jelas menyentuh Kaisar. Dari dalam terdengar suara Kaisar batuk-batuk hebat. Aku sedikit mengerutkan kening. Suasana sangat tidak enak. Pengasuh Cui agak khawatir, ingin menarikku pergi. Aku tidak bergerak, malah berbalik ke sudut dinding. Mengambil 2 gumpal tanah. Dan membentuknya jadi bola kecil. Lalu membawa kue dan berjalan menuju ruang kerja kerajaan. Aku masuk ke ruang kerja kerajaan, langsung melihat 2 orang sedang berhadapan. Suasana sangat tegang. Hamba Jing Fei memberi salam kepada Kaisar. Hamba tahu Kaisar semalam terus membaca laporan. Sangat melelahkan. Pagi ini hamba sudah menyiapkan beberapa kue. Untuk Kaisar, mencicipi. Berdiri Kaisar bersuara. Entah karena baru saja batuk, suara Kaisar terdengar agak serak. Aku berdiri lalu perlahan berjalan ke samping meja tulis. Dan melihat Kaisar. Kaisar sangat tampan. Lebih tampan dari semua orang yang pernah kulihat. Hanya wajahnya sangat pucat. Yang mulia ini, air perak telinga pir. Silakan coba. Kaisar meneguk 1 teguk. Warna wajahnya langsung membaik. Baru aku menoleh ke Pangeran Anyang yang berdiri di depan. Pangeran Anyang memang pantas sebagai jenderal yang sering berperang. Penampilannya lebih kasar dan tegas. Pangeran kakek, Anda capek. Hamba membuat kue, maukah Anda mencicipi? Sambil berkata aku mengambil sepotong kue, berjalan ke depan Pangeran Anyang dan menyerahkannya. Pangeran Anyang mendengus dingin, mengambil kue dan memasukkannya ke mulut dengan seenaknya. Hanya 1 gigitan, dia langsung memuntahkannya. Perempuan rendahan, kau berani mempermainkan aku, memberi aku makan tanah? Kau berani mempermainkan aku, memberi aku makan tanah? Begitu kata itu keluar, bahkan Kaisar di sebelah sana juga menoleh. Aku tersenyum dan memecah sepotong kue lain di tanganku, memperlihatkan tanah di dalamnya. Lalu di bawah tatapan kaget Pangeran Anyang dan Kaisar,
langsung memakan setengah kue itu. Pangeran Anyang marah. Kau mau bilang apa? Pangeran merasa makanan ini tidak enak. Itu hanya karena pangeran belum pernah kelaparan. Konon rakyat Liangzhou dan Chenzhou sudah menghabiskan kulit pohon dan akar rumput. Kalau pengadilan masih tidak mengizinkan, mereka hanya bisa makan tanah guanyin. Pangeran tahu apa yang terjadi setelah makan tanah guanyin. Setelah makan, perut akan terasa sakit seperti ditarik ke bawah, sangat tidak nyaman. Kalau makan banyak, perut bisa robek. Mati kesakitan. Saat itu Pangeran Anyang dan Kaisar sudah mengerti apa yang ingin kukatakan. Pangeran Anyang menoleh ke Kaisar dengan wajah sinis. Kakak Kaisar sekarang bahkan tidak bisa mengatur selir sendiri. Istana belakang sudah bisa mengobati penyakit. Wajah Kaisar langsung gelap sekali. Aku buru-buru menyambung. Tadi hamba di luar mendengar pangeran, curiga Kaisar iri pada pangeran yang menang perang. Jadi mengirim semua perak kas negara untuk penanggulangan bencana. Hamba mendengarnya hanya merasa lucu. Sekaligus merasa pilihan Kaisar pendahulu menyerahkan tahta kepada Kaisar sangat bijaksana. Pangeran Anyang marah dan mengangkat tangan ingin memukulku. Pangeran, boleh memukul hamba, tapi nanti orang di luar bilang pangeran memukul selir di dalam istana. Itu tidak baik. Pangeran Anyang menurunkan tangan, menatapku tajam. Aku melanjutkan. Kaisar sangat peduli rakyat, memperlakukan rakyat sebagai anak sendiri, sedangkan pangeran hanya memikirkan jasa perangnya sendiri. Tidak pernah memikirkan rakyat di seluruh negeri. Prajurit di bawah pangeran, apakah tidak ada yang berasal dari Liangzhou dan Chenzhou? Kalau mereka tahu, pangeran demi jasa pribadi, sama sekali tidak peduli keluarga mereka, apakah mereka masih mau setia kepada pangeran? Pangeran Anyang menatapku, dengan dingin berkata. Lidah tajam, aku tidak mau berurusan dengan perempuan. Lalu dia menoleh ke Kaisar. Kakak Kaisar benar-benar mendapat selir yang baik, adik mohon diri. Setelah berkata itu, dia melenggang pergi. Baru aku menghela napas lega. Berjalan ke kursi di samping dan duduk, tadi masih bicara tajam. Sekarang sudah takut, tadi memang sangat takut. Sebenarnya tadi hatiku juga tidak yakin, tapi aku tahu paling tidak aku tidak akan mati. Itu sudah cukup. Transaksi ini tidak rugi. Lalu kenapa kau masih bilang itu? Karena dia mengganggu Anda, hamba tidak tahan melihatnya. Ekspresi Kaisar jelas terkejut. Lalu tertawa kecil. Siapa yang berani mengganggu? Kaisar langsung memasukkan kue yang bercampur tanah ke mulut. Hanya satu gigitan, keningnya langsung berkerut. Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana gadis di depannya ini? Baru saja bisa memakan tanah kering yang seperti ini. Kau benar-benar pernah makan tanah. Hanya bohong Pangeran Anyang. Kaisar agak geli tapi tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku melanjutkan, waktu kecil tidak ada makanan. Kelaparan sekali, akan makan kulit pohon. Kulit pohon elem sebenarnya lumayan enak, setelah dikupas lapisan keras di luar, lapisan dalamnya agak manis. Aku bicara dengan ringan. Tapi aku melihat di mata Kaisar, ada kilatan emosi yang aneh. Aku memutuskan menambah sedikit. Dulu aku dan ibuku bertahan dengan cara seperti ini. Ibuku bilang, kalau terjadi bencana, kulit pohon pun belum tentu ada. Bisa makan kulit pohon, berarti belum sampai keadaan putus asa. Manusia asal masih hidup, masih ada harapan. Kaisar bergumam dua kata itu. Setengah jam kemudian, dia menurunkan suara bertanya. Lalu kau masuk istana, untuk apa? Aku mengangkat wajah menatap Kaisar, lalu dengan serius berkata, hamba ingin mendapatkan kasih sayang yang mulia. Dengan begitu hamba bisa hidup, identitasku yang mulia pasti sudah tahu. Jadi dengan jujur memberitahu kebutuhan hamba, malah lebih berguna. Kalau kau ingin hidup dengan baik, bisa mengatur, seperti selir-selir sebelumnya, mengirimmu keluar istana bersama ibumu menjalani hidup. Aku memegang tangan Kaisar, dia jelas terkejut, tapi tidak menepis tanganku. Kaisar, selir-selir sebelumnya punya keluarga. Mereka punya keluarga yang melindungi. Keluar istana bisa hidup baik bersama keluarga. Tapi aku berbeda. Aku keluar istana bersama ibuku sama sekali. Tidak bisa hidup. Kami tidak punya kekuatan untuk melindungi diri. Siapa saja bisa menginjak kami. Kaisar diam. Setengah jam kemudian, dia menarik tangannya. Kau pulang dulu. Keluar ruang kerja kerajaan, pihak Permaisuri Dowager langsung mengirim orang memanggilku. Permaisuri Dowager melihatku dengan wajah senang. Bagus. Hamba tidak salah lihat. Kau gadis yang baik. Konon kau membentak Pangeran Anyang. Bagus sekali benar-benar memberi muka untuk hamba. Permaisuri Dowager terus bercerita betapa kurang ajarnya Pangeran Anyang, dan betapa Kaisar terlalu memanjakannya. Aku duduk di samping tersenyum, mendengarkan, sesekali menjawab, hari ini meski berisiko. Tapi hasilnya juga jelas. Sikap Permaisuri Dowager terhadapku jelas membaik. Kaisar juga mengingatku. Asalkan aku mengelola dengan baik, masih ada kesempatan. Kembali ke pavilion Fu Feng. Baru pengasuh Cui berkata, Niang-Niang hari ini agak nekat. Houye dan Pangeran Anyang jelas akan bersekutu. Niang-Niang menyinggung Pangeran Anyang. Houye pasti tidak senang. Pengasuh, aku memang istri, jadi kenapa aku harus peduli pada Ye Chongyue? Houye dan Nyonya selalu sangat menyayangi Tuan Putri keempat. Tuan Putri keempat temperamennya buruk. Lagi pula sudah menikah dengan Pangeran Anyang. Anda hari ini membentak Pangeran Anyang. Pihak Houye mungkin tidak akan bilang apa-apa, tapi Tuan Putri keempat pasti akan marah. Aku tahu pengasuh Cui mengingatkan dengan baik.
mengangguk. Tidak berkata apa-apa, malam itu Kaisar tetap tidak mencariku. Aku juga tahu, urusan tidak bisa dipaksa. Pengasuh Cui diam-diam menanyakan, di pengadilan soal penanggulangan bencana Liang Zhou dan Chen Zhou sudah ramai beberapa hari. Akhirnya lebih dari setengah menteri setuju mengirim bantuan dulu. Pangeran Anyang marah besar karenanya, aku mendengar kabar ini malah merasa agak terkejut. Katanya banyak menteri di istana mendukung Pangeran Anyang. Tapi dari urusan ini jelas terlihat, Kaisar adalah yang diharapkan semua orang. Pada hari keempat aku masih belum bertemu Kaisar. Tapi malah kedatangan Tuan Putri keempat Ning Yuan Hou. Sekarang, Wang Fei Pangeran Anyang, Ye Yingqiu. Dia mengirim kartu masuk istana, ingin memberi salam padaku. Meski dikatakan memberi salam, jelas ingin mencari urusan denganku, aku berdiri menyuruh orang membawanya ke taman istana. Saat Ye Yingqiu melihatku, bukan hanya tidak memberi salam, malah menatapku dengan wajah marah. Pangeran Anyang ingin bertemu dengan hamba. Ada urusan apa? Ye Qinghuan, kau berani bicara seperti ini padaku? Kau jangan kira masuk istana kau jadi lebih tinggi derajatnya. Kau hanya anak haram ayahku. Wajahku tanpa ekspresi, hanya menatap Ye Yingqiu dengan dingin. Wang Fei Pangeran Anyang, tolong jaga mulut. Ini istana, bukan kediaman Pangeran Anyang. Ye Qinghuan, meski kau masuk istana, lalu, konon Kaisar belum menyentuhmu. Ini benar-benar lelucon, tanpa keluarga Ning Yuan Hou Ye, kau bukan apa-apa. Aku dengar ibumu masih di Changzhou. Nanti Wang Fei ini, pasti akan menyuruh orang mengurusnya dengan baik. Kau berani? Ye Yingqiu terangsang oleh tatapanku, mengangkat tangan dan menamparku. Sebenarnya, aku bisa menghindar, tapi aku tidak menghindar, karena aku tahu ada orang yang sedang mengawasi dari tempat tersembunyi. Tamparan ini kuterima dengan sangat keras. Rasanya separuh wajahku, mati rasa. Tamparan ini adalah pelajaran untukmu. Setelah berkata, itu dia berbalik pergi. Pengasuh Cui saat itu maju bertanya, Niang, Anda tidak apa-apa. Aku berusaha mengendalikan emosi, membuat mata memerah. Pura-pura berusaha menahan air mata, lalu masih memaksakan senyum. Tidak apa-apa, kita pulang saja. Jangan bilang siapa-siapa. Aku berbalik pergi, pengasuh Cui mengikuti, aku bisa merasakan satu tatapan, tertuju di punggungku. Semua yang harus dilakukan sudah dilakukan. Berhasil atau tidak lihat hari ini. Malam itu aku tidur lebih awal, mendengar suara langkah ringan di luar. Sampai saat itu, saat aku kira rencana gagal, aku mendengar suara bicara samar, di halaman luar. Aku tahu mungkin aku berhasil. Aku berusaha mengendalikan emosi, mengingat kembali semua penderitaan yang aku dan ibuku alami, air mata langsung mengalir. Tiba-tiba selimut disingkap, aku pura-pura kaget, secara refleks mundur ke dalam, lalu melihat orang yang menyingkap selimut adalah Kaisar. Dia melihat wajahku penuh air mata. Jelas agak terkejut. Ada apa? Tidak apa-apa, mimpi buruk, Kaisar tidak bicara. Mengulurkan tangan menyentuh pipi kiriku. Masih sakit, dan tepat pada saat itu, air mata yang kutahan keras mulai mengalir. Aku langsung memeluknya, melepaskan semua emosi kesedihanku. Kenapa semua orang mengganggu aku? Kenapa semua mengganggu aku? Aku dan ibuku. Salah apa? Kami hanya ingin hidup. Kenapa permintaan sesederhana ini pun tidak boleh? Kaisar setiap hari membaca laporan, kalau lelah di tengah malam, akan pergi ke taman istana berjalan-jalan, jadi pertemuan aku dan Ye Yingqiu hari ini adalah sandiwara yang aku atur. Penonton satu-satunya adalah Kaisar. Seorang perempuan, lemah tak berdaya, dipukul orang, diancam dengan nyawa ibunya. Perempuan itu masih istrinya. Ada berapa laki-laki yang hatinya sekeras batu tidak peduli, semalaman tidak tidur? Aku akhirnya berhasil melayaninya, menjadi selir yang sesungguhnya. Pagi harinya, saat pengasuh Cui menyisir rambutku. Jelas sudah tahu hal ini. Meski dia tidak tahu detailnya, tapi sebagai orang luar dia tentu melihat sedikit. Niang memanfaatkan Wang Fei Pangeran Anyang seperti ini. Tidak takut hamba memberitahu Hou Ye, pengasuh boleh memberitahu Ye Chongyo. Aku memang tidak berniat menyembunyikannya darinya. Jadi, Niang hari itu meminta hamba ikut sebagai pengiring. Justru supaya mudah menghubungi Hou Ye. Aku mengangguk. Hari itu yang ikut pengiring pasti ada orang Ye Chongye. Daripada begitu, lebih baik pengasuh Cui yang ikut, paling tidak, dia orang baik. Pengasuh boleh bilang pada Ye Chongyue, Pangeran Anyang memang mungkin mewarisi tahta, tapi syaratnya, Kaisar benar-benar meninggal lebih dulu. Dan tanpa meninggalkan putra mahkota, tapi perubahan terlalu besar. Jadi terlalu dini membentuk faksi, jelas tidak tepat. Suruh dia pertimbangkan baik-baik. Lagi pula aku tidak suka ibuku diganggu. Suruh Ye Chongye mengawasi Ye Yingqiu dengan baik. Ini garis batasku. Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Hamba akan menyampaikan kata-kata Niang. Ye Chongyue orang ini meski aku belum pernah bertemu, tapi aku bisa melihat sedikit, yaitu dia sangat pandai mengatur. Jadi setelah urusanku, dia pasti akan menilai ulang nilai diriku. Permaisuri Dowager tahu kabar aku melayani Kaisar, mengirim banyak suplemen ke pavilion Fufangku, dan menyuruh pengasuh memberitahu, setelah melayani, bagaimana caranya agar lebih mudah hamil, banyak teknik yang belum pernah kudengar, meski aku tebal muka, juga tidak merasa malu.
Permaisuri Dowager tersenyum memegang tanganku. Mata hamba memang bagus. Aku tersenyum dan memuji. Sepertinya dia sudah lupa hari aku masuk istana. Dia dengan wajah jijik bilang aku tidak berguna. Malam itu Kaisar datang lebih awal, melihat banyak barang baru di kamarku, keningnya sedikit berkerut. Dari Permaisuri Dowager. Aku mengangguk, terlihat Kaisar tidak suka Permaisuri Dowager. Dia menyuruhku besok kembalikan semua barang itu. Aku mengulurkan tangan memegang tangan Kaisar. Kaisar, bolehkah hamba minta orang menanam 2 pohon elm di halaman? Yaitu pohon yang waktu itu hamba bilang kulitnya bisa dimakan. Kau sangat suka pohon elm. Hamba sangat suka. Ibuku bilang pohon elm adalah harta. Adalah harapan? Apakah rakyat benar-benar karena tidak ada makanan, sampai mau makan kulit pohon? Sebagai Kaisar, apakah sangat tidak kompeten? Rakyat sebenarnya tidak banyak tuntutan. Mereka hanya ingin kenyang. Meski Kaisar baru naik tahta 3 tahun, tapi menurut hamba, Kaisar adalah Kaisar yang baik, jangan menjilat. Setelah naik tahta Kaisar memang tulus memikirkan rakyat, tidak suka perang, malah menghemat dan mengurangi upacara, membuat rakyat bisa pulih. Sekarang, kehidupan rakyat jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Rakyat butuh Kaisar, hamba juga butuh Kaisar. Kaisar sedang termenung, dia menderita penyakit batuk darah. Terutama setelah tabib bilang, tidak bisa hidup lebih dari 3 tahun. Yang dilihat Kaisar adalah semua orang menunggunya mati. Dan aku sengaja menekankan ini, untuk memberitahu Kaisar, rakyat di seluruh negeri masih butuh dia. Aku harap dia bisa bangkit, penyakit batuk darah, meski tidak bisa disembuhkan. Tapi ada catatan bahwa, penderita batuk darah juga bisa hidup sampai tua. Kaisar menatapku dengan serius. King Huan, kita punya anak laki-laki, ya. Setelah itu, 1 bulan, Kaisar datang ke pavilion Fufeng hampir setiap 2 atau 3 hari. Ini, membuat seluruh istana belakang dan, beberapa orang di istana depan yang punya niat, mulai memperhatikan. Yang pertama bertindak adalah Permaisuri Dowager. Dia memang tidak melarang Kaisar datang ke pavilion Fufeng, tapi dia mengatur kecantikan lain di istana. Untuk mengantarkan sup ke ruang kerja kerajaan. Maksudnya sangat jelas. Tapi semua kecantikan itu dikirim kembali ke pavilion masing-masing oleh orang Kaisar. Kemudian Kaisar sendiri pergi ke istana Soukang Permaisuri Dowager. Apa yang dibicarakan, aku tidak tahu, tapi setelah itu, kecantikan itu mulai dikirim keluar istana satu persatu oleh Permaisuri Dowager. Terhadap semua ini aku pura-pura tidak tahu. Setelah istana belakang stabil, sementara pihak Ye Chongyue menyuruh pengasuh Cui membawa pesan. Katanya ingin bertemu denganku, aku cukup penasaran. Hari itu di kediaman Hou. Dia takut pangeran. Anyang salah paham malah menghindar. Sekarang malah berani datang bertemu denganku. 3 hari kemudian, Ye Yingqiu lagi-lagi mengirim kartu ke istana. Ingin memberi salam padaku. Aku tahu pasti Ye Chongyue yang datang. Ye Chongyue menyamar sebagai Kasim. Dia menyuruh Ye Yingqiu pergi keluar dulu. Lalu menatapku dan berkata, pertemuan pertama, tahun-tahun ini, hidupmu baik-baik saja. Aku tertawa sinis. Hidupku tahun-tahun ini, bagaimana? Pria ini tidak tahu. Sekarang pura-pura peduli bertanya, mau menunjukkan dirinya ayah yang penyayang. Ning Yuan Hou mencari hamba ada urusan apa? Satu panggilan Ning Yuan Hou saja. Sudah cukup menunjukkan sikapku? Tolong bantu aku verifikasi satu hal. Aku bisa menjamin kau dan ibumu. Setengah hidup selanjutnya, hidup berkecukupan, aku tertawa dalam hati. Pria ini memang sangat realistis. Katakan saja, cari tahu berapa lama lagi Kaisar bisa hidup. Hatiku bergetar, tapi wajah tetap tenang. Dengan nada mencoba bertanya. Hou Ye sudah memutuskan mendukung Pangeran Anyang. Ye Chongyue tidak peduli apakah aku melahirkan putra. Malah peduli kapan Kaisar akan mangkat. Jelas sudah bulat mendukung Pangeran Anyang. Ye Chongyue tidak menjawabku, malah berkata, yang lain tidak usah dipikirkan. Asalkan kau cari tahu hal ini dengan jelas. Aku bisa jamin setelah Pangeran Anyang naik tahta, kau dan ibumu bisa hidup mewah seumur hidup. Setelah Ye Chongyue pergi, baru aku mengerti. Kenapa dia begitu langsung memilih Pangeran Anyang? Dia ingin anak Ye Yingqiu kelak jadi Kaisar. Kalau Kaisar benar-benar mangkat, aku tidak punya nilai lagi. Ye Chongyue pasti akan berbalik muka tanpa ampun. Dan Kaisar memang menderita penyakit batuk darah, tapi melihat kondisinya sekarang, sama sekali tidak seperti yang dikatakan tabib hanya bisa hidup 3 tahun. Tapi semua ini aku tidak berniat memberitahu Ye Chongyue. Hari-hari berlalu perlahan, istana depan dan belakang tetap tenang. Sampai suatu hari aku mual, ingin muntah. Baru aku sadar sudah 1 bulan tidak datang bulan, kabar kehamilanku seperti angin topan. Menyebar di istana depan dan belakang. Yang pertama datang adalah Permaisuri Dowager. Mulai sekarang, harus lebih hati-hati. Semua pelayan, di halaman hamba, ganti semua untukmu. Jangan sampai ada orang yang berniat jahat memanfaatkan. 3 tabib ini adalah yang terbaik di rumah sakit istana. Setiap hari, di pavilion Fufengmu. Mereka akan memeriksa denyut nadi. Apapun yang dikirim orang, harus dicek dulu oleh 3 tabib. Baru boleh, Kaisar datang setelah matahari terbenam. Dia agak bingung menatap perutku. Baru setelah setengah jam berkata, benar-benar akan jadi ayah. Saat itu, dia sama sekali tidak seperti Kaisar yang memegang kekuasaan, malah seperti pemuda yang masih polos. Kita akan punya anak. Mulai sekarang, bukan hanya aku yang butuh kau.
Aku dan anak juga butuh kau. Kaisar memelukku pelan, tenang saja. Wu Lei akan melindungi kalian berdua ibu dan anak. Aku tentu senang hamil, karena aku akhirnya benar-benar berdiri kokoh, hanya saja kandungan ini, pasti melanggar pantangan banyak orang. Lewat 3 hari, Ye Chongyu menyuruh pengasuh Cui memberitahuku. Suruh aku cari cara menggugurkan anak ini, karena sekarang pavilion Fufengku dijaga ketat. Sama sekali tidak ada kesempatan. Lagi pula Pangeran Anyang sekarang tidak di ibu kota. Ye Chongye tidak berani bertindak gegabah. Aku mendengar kabar ini. Wajahku agak muram, pengasuh Cui menghela napas. Niang-niang lengan tidak bisa melawan paha. Anak ini akan mendatangkan bencana maut bagimu. Kalau Ye Yingqiu marah, bisa saja menyerang ibumu. Sekarang Pangeran Anyang sudah tahu kau hamil, sedang mempersiapkan pasukan kembali ke ibu kota. Mungkin kali ini akan memberontak. Aku menggenggam tangan kuat-kuat, kuku menusuk telapak tangan. Kandungan ini harus kupertahankan, kalau aku gugurkan anak. Bisa saja. Ye Chongyu malah lebih leluasa menyerang aku dan ibuku, karena ingin mencabut akar, kalau tidak mengingat kasih sayang kaisar padaku. Mungkin aku masih bisa hamil lagi kedua kalinya ketiga kalinya. Sekarang aku mempertahankan anak. Malah semakin tidak berani dia bertindak. Meski dia benar-benar menangkap ibuku, dia hanya akan mengancam dan mengendalikan aku. Aku malah khawatir, apakah Pangeran Anyang kembali ke ibu kota, akan membahayakan kaisar. Aku membuang kata-kata Ye Chongyue ke belakang kepala, menyuruh orang terus memantau gerak-gerik Pangeran Anyang. Kalau Pangeran Anyang masuk istana, segera beritahu aku. Menunggu dengan gelisah selama 1 bulan, siang hari tanggal 1, Kasim kecil memberitahu Pangeran Anyang masuk istana. Aku tidak berani menunda, buru-buru menyuruh orang menyiapkan tandu, bergegas ke ruang kerja kerajaan. Aku langsung bertemu Pangeran Anyang yang keluar. Jelas sudah bertemu kaisar. Pangeran Anyang melihatku, berjalan perlahan mendekat. Tatapannya jatuh ke perutku. Aku secara refleks melindungi perut. Rasa mual naik, setelah hamil penciumanku sangat tajam. Di tubuh Pangeran Anyang, ada bau anggur. Bau itu meski sangat samar, tapi membuatku ingin muntah. Pangeran Anyang tersenyum aneh. Lalu dengan dingin berkata, "Selamat Niang-Niang. Hamba, Pangeran kembali dengan kemenangan." Hamba juga mengucapkan selamat kepada Pangeran. Hamba masih ingin bertemu Kaisar, jadi tidak mengganggu Pangeran. Setelah berkata itu aku langsung pergi. Masuk ruang kerja kerajaan, melihat Kaisar sedang membaca laporan. Wajahnya terlihat baik, jelas tadi tidak ada pertengkaran, baru aku tenang, tapi begitu mendekati Kaisar. Aku mencium bau anggur samar di tubuh Kaisar. Bau anggur ini, sama persis dengan yang ada di tubuh Pangeran Anyang tadi. Di ruang kerja kerajaan aku bicara sebentar dengan Kaisar, lalu kembali ke pavilion Fufeng. Selalu merasa ada yang tidak beres. Saat itu, pengasuh Cui masuk. "Hou Ye, lagi-lagi mengirim surat, bilang Pangeran Anyang sudah kembali ke ibu kota, paling lambat 1 bulan. Kalau Niang-Niang tidak gugurkan anak, akibatnya tanggung sendiri." Aku menatap pengasuh Cui, berpikir sejenak lalu bertanya. "Pengasuh, 2 orang yang saling tidak suka, akan minum bersama?" "Tidak akan. Kecuali 2 orang itu pura-pura tidak suka." Kata pengasuh Cui, membuat aku tiba mendapat inspirasi. Semua orang bilang Kaisar dan Pangeran Anyang tidak akur. Tapi selama bertahun-tahun ini, meski mereka sering bertengkar, tidak pernah ada pertengkaran hebat. Pangeran Anyang bisa menjadi raja dengan gelar besi, pasti sangat cerdas. Kalau benar ingin jadi kaisar, demi nama baik, juga tidak akan mengambil uang penanggulangan bencana untuk perang, jadi 2 orang ini selama ini sedang berakting. Hanya saja tujuan akting mereka apa? 2 bulan berikutnya, Pangeran Anyang di pengadilan, karena beberapa hal kecil, beberapa kali bertengkar dengan Kaisar, sekali pertengkaran sangat hebat. Kaisar marah sampai muntah darah di pengadilan. Saat mendapat kabar ini, aku terkejut. Aku kira tebakanku salah. Aku ingin menemui Kaisar. Tapi perutku sudah besar. Kaisar dan Permaisuri Dowager tidak mengizinkanku keluar halaman. Aku hanya bisa gelisah. Tengah malam Kaisar datang saat aku belum tidur. "Kaisar Anda, bagaimana?" Melihat Kaisar, barulah gelisah di hatiku, agak berkurang. "Tidak apa-apa, hanya takut kau khawatir. Jadi datang melihatmu sebentar." Baru aku tahu ini mungkin sandiwara. Kaisar mengusap perutku dan menghibur, "Tenang saja. Baru pernah bilang akan melindungi kalian ibu dan anak. Tunggu sebentar, tunggu beberapa waktu lagi semuanya akan reda." Dari nada Kaisar sepertinya akan mulai memasang jaring. Bulan berikutnya, di mana-mana beredar kabar bahwa Kaisar sakit parah, ada orang yang mulai muncul, mengusulkan menjadikan Pangeran Anyang sebagai putra mahkota. Begitu kata itu keluar, banyak menteri mulai mendukung. Dan menteri-menteri ini dipimpin oleh Ning Yuan Hou Ye Chongye. Tapi masih banyak menteri bilang. Di istana belakang ada Jing Fei, yang hamil putra Kaisar. Meski menjadikan putra mahkota juga harus tunggu Jing Fei melahirkan. Lihat, apakah laki-laki? Tapi menteri-menteri ini ditekan oleh Ye Chongyue dengan alasan Kaisar sakit parah. Kedudukan tidak stabil. Pertengkaran semakin ramai.
Istana belakang juga tidak tenang. Meski aku selalu di Pavilion Fufeng, tapi Permaisuri Dowager hampir setiap hari datang. Setiap kali datang memaki Pangeran Anyang dan Ye Chongye, setiap kali aku mendengar sampai kepala pusing, kemudian aku pura-pura sakit. Permaisuri Dowager khawatir anak di perutku. Baru tidak datang lagi, hari itu Pavilion Fufengku didatangi tamu tak diundang, yaitu Pangeran Anyang. Pangeran Anyang datang bersama Ye Yingqiu. Mereka juga membawa 2 peti hadiah, kasin dan pelayan yang menjaga halaman. Tidak berani menghalangi Pangeran Anyang. Hanya bisa membiarkan mereka masuk, aku juga tidak enak tidak menemui. Hanya bisa keluar dengan perut besar. Ye Yingqiu menatap perutku. Matanya penuh kebencian. Sapu tangan di tangannya sudah kusut jadi satu. Pangeran Anyang memberi salam. Jing Fei Niang. Aku mendapat seorang tabib. Disebut tabib dewa. Katanya asal perempuan hamil sudah 5 atau 6 bulan. Bisa dengan memeriksa denyut nadi. Tahu, apakah janin di perut laki-laki atau perempuan? Hari ini aku sengaja membawanya untuk memeriksa Niang. Sambil berkata, seorang tabib berjanggut kambing maju. Aku tidak mengerti kenapa Pangeran Anyang melakukan ini. Tapi dia selama ini berakting dengan Kaisar. Saat ini melakukan ini jelas rencana saudara mereka. Aku hanya bisa mengikuti dan menyetujui. Setengah jam kemudian, dia berdiri dan memberi salam. Selamat Niang. Janin ini adalah putra Kaisar. Seluruh pelayan di ruangan tersenyum. Ye Yingqiu malah wajahnya gelap. Saat itu Pangeran Anyang tiba-tiba mendekatiku. Dan berkata satu kalimat, adik ipar kecil. 2 peti itu ada beberapa mainan untuk putra Kaisar. Itu adalah Wang Fei dan mertua, sengaja meminta tukang ahli membuatnya. Setelah berkata itu Pangeran Anyang berbalik pergi. Aku mendengar kata itu. Hati berdegup kencang. Malam itu aku memberitahu Kaisar. Kaisar mengangguk, dan berkata besok ada pertunjukan bagus. Keesokan paginya pagi-pagi sekali, aku menunggu dengan gelisah. Segera aku mendapat kabar. Kaisar di pengadilan marah besar. Langsung mengatakan amarah Kaisar. Mayat mengambang jutaan. Kaisar mengeluarkan mainan-mainan yang direndam wewangian. Yang dikirim Pangeran Anyang, asalkan ibu hamil sering menyentuh. Dalam waktu tidak sampai 1 bulan, akan keguguran. Kemudian tukang yang membuat mainan-mainan itu mengakui di depan umum. Adalah kediaman Ning Yuanhou yang memesannya. Kaisar langsung memerintahkan di pengadilan, menangkap Ye Chongyu, dan semua orang yang terkait dengannya. Pangeran Anyang juga dipecat jabatannya. Meski dia bukan dalang utama, tapi dia tidak tahu orang. Dipecat dan dikirim ke perbatasan 20 tahun. Saat sidang selesai, aku pergi ke ruang kerja kerajaan. Baru sampai depan pintu ruang kerja. Sudah mendengar suara Pangeran Anyang dari dalam. Kakak Kaisar terlalu kejam. 20 tahun, aku 20 tahun tidak boleh kembali ke ibu kota. Keponakan kecil lahir aku pun tidak bisa lihat. Keponakan ini, aku sudah nantikan bertahun-tahun, kau sudah punya penerus. Akhirnya tidak perlu aku yang mewarisi tahta. Kau terlalu malas. Kalau tidak Kaisar pendahulu juga tidak akan menyerahkan tahta kepada O. Selama ini, U selalu berharap kau yang mewarisi tahta. Kakak Kaisar, tolong kasihani aku. Jadi Kaisar, terlalu melelahkan. Mana bisa seenak di medan perang. Jangan bercanda. Terus, King Huan penakut. Kemarin kau tersenyum padanya malah membuatnya ketakutan kan? Nanti aku minta maaf pada adik ipar kecil. Aku mendengarkan suara di dalam. Diam-diam mundur. Malam itu Kaisar datang ke Pavilion Fufeng. Kau pasti punya banyak pertanyaan. Kalau Kaisar mau bicara, hamba ingin mendengar. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini aku dan Pangeran Anyang pura-pura tidak akur. Dulu saat Kaisar pendahulu sakit parah, menyerahkan tahta kepada Elu, banyak orang di istana tidak terima. Mereka diam-diam menemui Pangeran Anyang. Ingin dia memberontak. Or dan Pangeran Anyang bersaudara sangat dekat. Pangeran Anyang sebenarnya tidak ingin jadi Kaisar. Hanya saja dia tidak bisa menolak langsung. Karena banyak yang adalah prajurit yang pernah hidup dan mati bersamanya. Jadi kami benar-benar mulai berakting bersama, berencana menarik keluar semua menteri yang tidak stabil di istana. Ning Yuanhou adalah salah satunya. Begitu rupanya, Ning Yuanhou sudah lama membentuk faksi. Putrinya dinikahkan, untuk memperbesar kekuatan, jadi Pangeran Anyang dengan mudah menikahi putrinya. Kali ini juga Pangeran Anyang diam-diam memberi isyarat, agar Ning Yuanhou menyerangmu. Juga memanfaatkan kesempatan ini, membersihkan semua menteri yang tidak stabil di istana, sedangkan Pangeran Anyang punya kecurigaan meracuni putra Kaisar. Jadi memecatnya. Prajurit-prajuritnya juga tidak bisa bilang apa-apa. Dan dia sepenuh hati ingin menjaga perbatasan di medan perang. Ini juga sesuai keinginannya. Lalu bagaimana dengan pihak Permaisuri Dowager? Dan kenapa Kaisar selama ini tidak membiarkan selir melayani? Karena Permaisuri Dowager tidak suka Pangeran Anyang. Sedangkan kecantikan di istana adalah orang dari keluarga Permaisuri Dowager. Tidak ingin setelah mati. Anak O dan adik Lo saling bermusuhan. Sekarang kau hamil putra Kaisar. Tentu saja tidak ada hubungannya dengan orang-orang itu. Dengan cepat pengadilan agung menyelesaikan kasus Ye Chong. Yue Daka. Seluruh keluarga Ning Yuanhou dihukum mati. Juga menyeret ayahku, karena di kediaman Ning Yuanhou masih ditemukan surat-surat ayahku kepada Ye Chongye. Isinya ayahku. Berbagai kata menunjukkan kesetiaan kepada Ye Chongye. Pengadilan agung segera menyuruh orang menangkap ayahku dan Nyonya Qin. Bersama. Dan mengirim mereka kembali ke ibu kota. Saat aku mendapat kabar ini, agak tidak percaya.
Kaisar takut aku khawatir tentang ibuku, khusus memberitahu sebelum pengadilan agung menghukum, sudah memerintahkan mereka untuk bercerai. Boy juga menyuruh orang menjemput ibumu ke ibu kota. Beberapa waktu lagi, kau bisa bertemu. Setengah bulan kemudian aku melihat ibuku di pavilion Fufeng. Ibuku melihatku langsung terus menyeka air mata. Tubuhmu baik-baik saja. Di perjalanan, dengar kau hamil. Ibumu sangat senang. Tapi lebih khawatir persalinan perempuan adalah melewati gerbang maut sekali. Kau harus jaga tubuh dengan baik. Ibu, mulai sekarang tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi. Beberapa hari kemudian, terdengar pengadilan agung sudah membawa ayahku dan Nyonya Queen ke penjara langit. Aku menemui Kaisar. Khusus meminta izin, pergi melihat, aku dan ibuku masuk penjara langit. Dibawa kepala penjara. Sampai depan sel ayahku dan Nyonya Queen. Keduanya memakai borgol, berantakan dan kotor. Saat melihat aku dan ibuku, mata ayahku membesar. Merangkak tergesa-gesa ke depan jeruji. Kau King Huan, kau datang menyelamatkan aku. Cepat suruh orang lepaskan aku. Sekarang kau selir Kaisar. Konon sudah hamil putra Kaisar. Asalkan kau bilang satu kata aku pasti selamat. Ayahku sambil berkata, juga menoleh ke belakang, dan berkata pada Nyonya Qin. Kau masih bengong apa? Cepat minta King Huan selamatkan kita. Nyonya Qin mendengar juga merangkak mendekat, dengan wajah penuh harap menatap aku dan ibuku. Tuan Chou, kau terlalu naif. Hamba datang hanya untuk melihat betapa menyedihkannya kau. Minta hamba selamatkan kau? Benar-benar mimpi. Ayahku mendengar langsung berlutut. King Huan, meski tidak melihat muka pendeta, lihat muka Buddha, lihat muka ibumu, kau juga harus selamatkan aku. Tahun-tahun ini aku memang tidak baik padamu. Tapi bagaimanapun, aku ayahmu. Ibuku maju, langsung meludah ke muka ayahku. Kau pantas Chuan Yuan? Kau manusia serigala hati anjing. Demi jabatanmu sendiri. Memaksa istri sendiri, naik ranjang orang lain, kau sama sekali bukan laki-laki. Kau masih berani bilang ayah King Huan? Kau pantas. Semua salahku. Semua salahku. Asalkan kau selamatkan aku. Nanti aku akan jadi sapi jadi kuda melayani kalian. Ibu dan anak. Saat itu Nyonya Qin tiba-tiba menyerbu ke arah ibuku, detik berikutnya langsung ditendang keluar oleh pengawal. Ayahku marah besar. Langsung berkelahi dengan Nyonya Qin, aku melihat mereka hanya merasa jijik sekali. Menarik ibuku pergi. Ayahku melihat kami pergi buru-buru mengejar, tapi dicegah oleh kepala penjara. Dia tidak mau menyerah berteriak kepada kami, selamatkan aku. Kau harus selamatkan aku. Aku salah, aku benar-benar tahu salah. Mendengar suara di belakang, aku hanya tertawa dingin. Dia tidak akan merasa dirinya salah. Hanya ingin hidup saja, orang seperti ini mati pun tidak cukup. 2 bulan kemudian, aku kesakitan seluruh tubuh kejang. Perut sakit sekali, bidan di samping terus menghibur. Niang-niang tarik napas dalam-dalam, lalu dorong dengan irama. Ibuku di samping memegang tanganku. King Huan jangan takut, ibu di sini, jangan takut. Aku tarik napas dalam-dalam. Mengikuti irama bidan, saat itu dari luar halaman terdengar suara Kaisar King Huan. Jangan takut, lu di sini, undangan 2 pohon elem untukmu. Kau pernah bilang ada pohon elem berarti ada harapan, berarti ada rasa aman. Wingat semua, masih ingin makan kulit pohon bakar bersamamu. Kau bilang enak sekali, mendengar suara Kaisar. Aku entah kenapa merasa tenang, aku tarik napas dalam-dalam. Menggunakan sisa tenaga terakhir, kemudian terdengar, bidan dengan gembira berkata, putra Kaisar kecil sudah keluar. Tangisan bayi bergema di seluruh pavilion Fufeng.